rekayasa sistem pakan dan genetik pada budidaya ikan nila. Disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Amir, Aji, dan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini perkenalkan, sebelumnya nama saya Budi Purnomo Haji. Saya di sini perwakilan dari kelompok saya sendiri untuk saya mewawancarai dan berbincang dengan Mas Rafan terkait budidaya ikan nila dan permasalahannya yang ada sekarang ini, sehingga kita bisa mencari solusinya dengan menggunakan rekayasa aquaculture. Baik, sebelumnya Mas Rafan mohon izin, saya di sini ingin bertanya berkaitan dengan permasalahan yang ada tentang budidaya ikan nila, terutama permasalahan yang ada di para budidaya. Untuk kendala untuk pada saat ini dari biaya produksi dibandingkan dengan harga jual dan daya jual. Untuk biaya produksi, katakanlah untuk beli pakan, semakin kesini atau semakin ke depan harga pakan semakin mahal atau bertambah mahal. Sedangkan untuk harga jual ikan nila untuk konsumsi, harganya sekarang relatif murah, apalagi di zaman pandemi dengan rata-rata penghasilan dari masyarakat kan masih menurun. Nah, untuk daya beli masyarakat juga menurun. Nah, disitulah kendala dari para petani nila. Ya salah satu kendala dari petani nila pada saat ini. Berarti semakin lama ini pakan semakin naik ya Pak, harganya? Untuk harga pakan, iya, semakin lama semakin ke depan kayaknya semakin naik, meskipun naiknya harga tidak begitu signifikan, tapi sering, mungkin setengah bulan naik, paling satu kantong sih paling 5.000 lah, 5.000 sampai 7.000, tapi bisa setengah bulan sekali, bisa 1 bulan sekali. Kalau harga jual ikannya tidak tinggi, ya untuk biaya operasional tidak sebanding. Akhirnya keuntungan daripada budidaya ikan nila terlalu sedikit. Kemudian apakah pernah mencoba Mas Rafan mencoba alternatif lain, mungkin dengan penambahan probiotik atau menggunakan pakan alternatif? Kalau untuk pakan probiotik belum. Paling untuk pakan alternatif paling kita nanam itu namanya apa? Pohon sente ya, untuk tambahan pakan. Kemudian Mas, untuk kolamnya sendiri apakah pernah ada kendala dalam sistemnya? Mungkin kekurangan oksigen atau kepadatannya yang terlalu rendah atau berlebih? Kalau untuk kolam sih, kalau yang penting musim penghujan, untuk musim penghujan, untuk air cukup. Untuk kepadatan kolam ya diatur sesuai dengan luas kolam dan banyaknya ikan yang dipelihara. Paling untuk kalau musim penghujan, paling untuk ngasih pakan itu dikurangi, dalam artian untuk kadar dan suhu air kan kadang
sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, sedangkan untuk push pakan dalam artian untuk mengejar target sekian bulan untuk dijual kan pasti push pakan. Nah, push pakan banyak, kalau kadar air selalu berubah-ubah, kendalanya di metabolisme ikan itu terkendala, akhirnya terjadilah beberapa ikan bisa, atau bahkan bisa, ya banyak lah, bisa mati. Soalnya makanan yang di dalam ikan itu tidak diproses secara sempurna. Nah, seharusnya yang sisa makan itu diproses secara sempurna atau dibuang. Nah, karena terkendala dengan suhu yang tidak teratur, akhirnya tidak diproses secara sempurna dan ikan banyak yang meninggal. Baik, terima kasih Mas Rafan atas kesempatan waktunya, diberikan waktu untuk berbincang berkaitan dengan budidaya ikan nila, terutama dengan permasalahannya. Dan terima kasih telah memberikan jawaban yang nantinya pastinya kami analisis apa sih untuk solusi dari permasalahan dari para pembudidaya ikan nila terutama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Mas Rafan ada untuk penutupan? Ini itu untuk kendala-kendalanya sudah disampaikan semua. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafan. Sama-sama. Desain rekayasa sistem budidaya ikan nila. Permasalahan yang timbul dengan kolam yang luas dihasilkan panennya sedikit karena masih tradisional dengan pada tempat rendah. Selain itu, kolam tanah juga dipengaruhi oleh musim sehingga ikan banyak yang mati dan nafsu makan berkurang. Solusinya adalah dengan rekayasa sistem bioflok. Teknologi bioflok merupakan teknologi yang tepat untuk kultur ikan nila secara intensif dengan mempertimbangkan sifat ikan nila yang mampu hidup pada kepadatan tinggi dan memiliki toleransi yang luas pada kondisi kualitas air. Ombong dan Indra 2016. Berikut adalah hasil dari pertumbuhan berat rata-rata ikan nila yang dikultur dengan teknologi bioflok. Terlihat penambahan sebanyak 5,47 gram selama 30 hari. Berikut adalah desain budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Desain kolam berjumlah 36 kolam bulat dengan 2 atap untuk melindungi dari cuaca buruk. Kolam memiliki 1 inlet air dan outlet berada di antara 2 kolam. Ide untuk membuat sistem rekayasa budidaya ikan nila dengan sistem bioflok kami dapatkan dari YouTube KKP seperti ini, dengan tambahan atap untuk melindungi dari cuaca buruk, misal terik matahari atau hujan. Selain itu, karena bakteri flok juga sangat sensitif dengan air hujan. Jika terlalu banyak terkena air hujan, maka bakteri flok akan mati. Rekayasa pakan ikan atau nutrisi dengan cara penambahan suplementasi probiotik pada pakan buatan dengan cara fermentasi pakan sebelum diberikan kepada ikan. Bahan-bahan yang digunakan untuk fermentasi pakan ini itu yang pertama tentunya pakan itu sendiri, yang kedua air. Untuk takaran air ini sebesar 25% dari pakan yang akan kita fermentasi. Kemudian ada molase, dan takaran molase ini adalah
15 sampai 20 ml per kilogram pakan. Dan yang terakhir adalah probiotik. Untuk takaran probiotik ini adalah sekitar 15 sampai 20 ml per kilogram pakan juga. Berikut pencampuran molase dan probiotik ke dalam air sebelum dicampurkan ke dalam pakan untuk proses fermentasi. Rekayasa genetik menggunakan cara monosek atau budidaya tunggal kelamin. Hal ini diterapkan agar ikan nila berjenis kelamin jantan, karena nila jantan menggunakan energi pakan sebagian besar untuk perkembangan fisik, sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan ikan nila betina. Ikan nila betina selain energinya digunakan untuk perkembangan fisik, juga digunakan untuk pematangan telur, dan tentunya ini akan semakin memperlambat pertumbuhan dari ikan, sehingga cara monosek atau budidaya tunggal kelamin akan cocok diterapkan pada budidaya ikan nila, agar ikan nila yang dibudidayakan menjadi ikan jantan nila semuanya, sehingga pertumbuhan atau perkembangan dari ikan nila akan lebih cepat dan mempercepat proses pemeliharaan menjadi sekitar 4 bulan.